cara identifikasi tren tadi seperti apa sih, Mas? Tadi Cara kita pakai dua cara yang cukup simpel ya. Pertama itu pakai exponential moving average, biasanya pakai exponential moving average 200. Kalau misalnya di candlestick-nya di atas moving average 200, itu mengindikasikan bahwa trennya cenderung bullish. Kalau misalnya bergerak di bawah exponential moving average 200, trennya cenderung bearish. Kemudian kalau berada di tengah-tengah candlenya dalam super resisten yang stagnan, itu biasanya itu disebutnya sideways atau trendnya stagnan dalam trend support resistance tertentu. Kalau misalnya bilang kalau tadi ada trend line kita hubungi dari V1 atau swing low ke swing low. Kalau udah belajar swing low, ditarik dari swing low 1 ke swing low 2, itu biasanya disebut dengan trend line. Ketika candlestick bergerak di atas trend line, itu bilangnya bahwa keadaan bullish. Kalau misalnya kebalik, trendnya miring ke bawah, itu biasanya cenderung dalam keadaan bearish. Itu salah satunya. Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen mengidentifikasi secara manual nih, Mas, trendline secara manual, gimana caranya? Itu ditarik pakai swing low. Ini mungkin nggak lagi konten, cuman pakai gambarnya tadi ya, sebentar. Boleh. Jadi kan tadi ada kita bisa mengidentifikasikan pakai exponential moving average. Oke nih. Terus kita bisa mengidentifikasikan dengan berbagai macam. Oh, oke. Ini udah ketampil ya. Teman-teman bisa melihat. Ini kalau cara manual ya, Mas ya? Cara manual ya. Pertama tuh kalian tandain swing low-nya dulu. Kalau kalian udah pada belajar swing low ya, itu namanya intinya ada pola 3 candle yang bentuknya kayak V. Ini kan kalau ini kayak V kan, benar ya? V. Di sini Oke. satu, dua, tiga. Ini dua yang tengah. Candle yang kedua di low paling ujungnya itu kita tarik ke kanan. Kita harus identifikasi swing low yang selanjutnya. Swing low selanjutnya udah identifikasi, baru kita bisa boleh tarik dari kiri ke swing low yang selanjutnya. Itu baru bisa sebutnya trend line. Dan kalau trend line miring ke atas, biasanya disebutnya trend line bullish. Nah, biasanya itu kita validnya ketika kita hubungi 2 sampai 3. Lebih dari 2 swing low. Itu kita bisa jadikan sebuah trend line. Karena ini kan gambar dari 3 swing low ya. Satu, yang garis biru, 2. Kalau kalian udah belajar swing low, 3. Ketika ini digabungin, menjadinya bullish trend line. Nah, ketika bergerak di atas bullish trend line ini, kita bisa bilang bahwa keadaannya trennya dalam bullish. Dari dalam cenderungan naik gitu loh. Oke. Kalau kebalikannya juga sama. Bearish trend line juga sama. Cuma bedanya V-nya terbalik. Oke, gitu kan, swing high ini orang bilangnya. Kalian bisa cari tentang swing high atau bisa mengikuti nanti kelas yang mungkin diadakan tim sekuritas ya. Ini ada V terbalik kan, ini bentuknya kayak terbalik, kita hubung dari ujungnya itu kita hubungkan sampai ke ujung kedua, yang dimana kita harus identifikasi dulu swing high di ujung kedua ini baru boleh narik. Nah, ternyata ketika kita tarik, kena lagi ada bentukan swing high di sini. Jadi ada 3 terhubung, ini bisa dibilang bahwa ini bearish trend line. Selama dia tertahan oleh garis trend line yang kita tarik sampai ujung ini, kita bisa mengatakan bahwa dia keadaannya dalam bergerak cenderung turun. Kayak gitu kira-kira, Farah. Oke. Jadi paham ya teman-teman kalau misalkan kecenderungannya V terbalik dalam 3 titik lah ya. Berarti kecenderungannya mengalami pelemahan atau mengalami bearish. Tapi kalau V-nya benar-benar V ini dalam 3 titik tadi yang sudah dijelaskan Mas Joshua, berarti mengalami tren bullish gitu. Dan Betul. kalian ini tadi untuk yang chartnya kalian juga bisa memantau di aplikasi Poems gitu. Bisa dari mobile phone ataupun dari website. Oke. Nah, sebentar nih Mas, tadi ada yang nanya telegramnya tadi apa ya Kak? mt.dp. KMT.dp, kakak bisa langsung cek di IG story Talk to Philip. Sudah ada linknya, langsung klik link grup Telegram ya. Pastikan kalian join Telegram resmi dari Talk to Philip. Pastikan join Telegram resmi dari Talk to Philip. Langsung cek Instagram story-nya Talk to Philip untuk bisa langsung klik link grup resmi Telegram Philip Sekuritas Indonesia. Oke, Kak Joshua, boleh satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup sesi kita di sore hari ini ya? Boleh. Silakan. Gak apa-apa. Lanjutin ya. Oke, Kak. Ini Kak Joshua seru banget deh. Jadi kalian bisa menanyakan sepuasnya terkait dengan tema kita di sore hari ini. Oke. Waduh, yang mana ya? Oke. Ini ada KMT.dp, indikator sederhana untuk teknikal ketika tren bullish atau sebaliknya, Kak. Indikator yang paling sederhana deh.
Mungkin ini untuk trader pemula ya Kak ya. Iya, biasa itu tadi yang paling sederhana, nggak usah tarik-tarik garis kayak trendline, itu biasanya pakai ini, moving average, exponential moving average. Itu tinggal ngeklik doang kok. Ada di bagian indikator kalau kalian pakai Forms ya, itu di bagian trading, kan ada kerjasama sama trading view kan. Bagian indikator kalian klik, kalian tinggal cari EMA atau exponential moving average, kalian klik. Terus kalian tinggal klik setting, terus ganti 200, jadi exponential moving average 200. Jadi tinggal ngeliatnya daripada penyetingan yang tadi. Bisa setting di aplikasi Forms kalian juga di bagian trading view-nya atau di bagian chart-nya. Oke. Itu paling simpel sih, kalian nggak usah bandingin narik-narik trendline kayak gitu. Oke. Nah, tapi sebelumnya nih Mas, mungkin ada yang belum tahu, mungkin belum terbiasa mengikuti analisa teknikal. Jadi moving average ini tuh sebenarnya kalian bisa melihat nilai rata-rata dari pergerakan harga saham dalam beberapa waktu tertentu, gitu ya Mas ya. Nah, itu namanya moving average. Jadi kalian bisa melihat nih nilai rata-rata dari sebuah saham incaran kalian gitu. Jadi waktunya bisa disesuaikan gitu. Nah, ya itu dibikin garis dari nilai rata-ratanya. Jadi kalau di atasnya rata-rata, biasanya ada gerak keadaan bullish kayak gitu. Paling simpelnya kayak gitu sih yang saya tahu. Oke, boleh. Nah, Mas, kalau misalnya kita sudah mengetahui cara mengidentifikasi dari sebuah tren, hal apa aja sih yang perlu kita pelajarin secara lebih detail supaya kita bisa lebih nyaman dan konsisten dalam melakukan trading? Nah, gimana? Yang belajar ilmu kayak teknikal ya perlu. Kayak kalau belajar yang lain kayak misalnya selain exponential moving average, misalnya support resistannya klasiknya harus benar, kayak yang support resisten yang datar itu loh, yang tadi kan pergerakannya dari support resisten yang datar sideways itu kan, support resistannya harus sudah katam, karena untuk mengetahui stop lossnya di mana, targetnya di mana, tentuin. Itu ilmu teknikal. Yang lain-lain juga harus dipelajari, mungkin untuk menentuin target kan ada berbagai macam, kalian lebih cocok yang mana, misalnya pakai Fibonacci kah, atau pakai metode yang lain juga boleh. Terus kalau misalnya kalian udah tahu berbagai macam teknik, kalian cari yang paling statistiknya bagus. Artinya cari strategi trading yang statistiknya oke, risk reward-nya oke. Artinya kalian harus belajar money management. Money management harus belajar. Cara ngatur duitnya masuknya berapa 1% dari total dana kah, 2% dari total dana kan kalian lebih aman atau lebih nyaman. Atau bahkan nanti lanjut lagi kalian bicara yang paling penting, 60% psikologi trading. Kalian percuma kalau misalnya kalian strateginya udah tahu strateginya bagus, terus bahkan udah tahu cara pakainya, tapi kalian nanti errornya karena psikologi. Bisa jadi kalian nggak ikutin stop loss-nya, atau ditahan nggak masang stop loss, walaupun kalian tahu di situ adalah titik di mana harus membatasi resiko. Maka jadinya contohnya berubah transisi trend kayak tadi lagi 400 hari dalam keadaan bearish, kalian liatin terus, kalian pantau dalam keadaan bearish, misalnya bisa jadi minusnya puluhan persen. Jadi kan agak takut, bahkan lebih jadi trauma nanti, nggak jadi trading lagi. Itu sih kira-kira yang harus benar-benar diperhatiin. Oke, jadi harus memperhatikan psikologi tradingnya nomor 1 dan wajib. Jadi kesehatan mental kalian nih. Kalau misalkan kalian udah fokus menjadi seorang trader, jadi mental kalian harus dibentuk. Bagaimana cara kalian mengelola keuangan, bagaimana cara kalian membuat pos-pos ya, membuat pos-pos investasi, dan tentunya bagaimana cara kalian membuat trading plan. Nah, ini adalah salah satu kuncian utama dari strategi trading. Oke, Mas, boleh satu lagi nggak, Mas, kira-kira? Boleh lanjutin ya, nggak apa-apa. Boleh. Nah, ini dari Kak Momocha_IG. Kalau antara satu technical analysis dengan lainnya saling bertentangan, gimana nih, Mas, sebaiknya? Kayak misalnya contoh ya, anggapan kalian pakai apa nih? Misalnya stokastiknya, kalau kalian pakai indikator stokastik satu MACD. Misalnya MACD-nya ternyata dari settingannya dia bentuk dead cross, ngarah turun. Kalau stokastik bentuknya golden cross. Mana tuh? Golden cross artinya naik. Ikutin yang mana nih? Ikutin yang kalian udah backtest. Ikutin yang kalian udah tahu datanya. Kalau kalian selama ini tahu bahwa di saham itu lebih cocok pakai stokastik, maka kalian ikutin yang stokastiknya. Kalau di saham itu hasil backtest kalian lebih cocok MACD, maka ikutin MACD-nya. Okay. Kayak di versus gitu, kalian versus 5, kalian pasang 5 gitu. Misalnya ada apa aja RSI, stokastik RSI, itu semuanya kalian pasang 5, terus tunggu sampai 5-5-nya crossing golden cross. Itu biasanya ngalamin naik. Ya kalau emang, tapi jujur aja, kalau misalnya kalian kayak gitu, nanti tiba-tiba, kalau semuanya golden cross, kalau misalnya kalian golden cross, dead cross, golden cross, dead cross, golden cross, dead cross, masa kayak gitu kancing, yang 3 banyak lah. Yang 3 banyak bener kayaknya nih. Ntar salah nyalain market gimana? Kan jadi agak bahaya gitu kan. Jadi kalau misalnya kejadian kayak gitu, kalian harus milih yang kalian bisa pakai,
Pertama yang kalian bisa pakai, kedua adalah kalian bisa tahu statistiknya yang lebih bagus mana. Jadi pilih aja salah satu dari sana. Masa kalian mau backtest, kalau misalnya kalian udah backtest 5-5-nya, dari hasil 5-nya itu, yang paling bagus, yang paling bawah. Apakah kalian pakai dikombinasi 5-5-nya? Kan jadinya pusing ketika kejadian kayak tadi. Kalian pasti pilih yang terbaik dong. Yang hasil statistiknya terbaik. Yang ngasilin win rate lebih bagus, risk ratio lebih bagus mungkin, indikasi yang lebih bagus. Nah itu balik lagi ke backtest. Semua inti dari trading itu salah satunya adalah backtest. Jadi sebenarnya jangan males. Oke, jadi sebenarnya ini tuh nggak instan ya teman-teman semuanya, nggak instan dan perlu latihan, perlu kalian trial and error dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Jadi jangan berpikiran bahwa sekali tes kalian langsung dapat nyamannya kalian, nggak ya. Jadi kalian harus trial and error, terus bikin perbandingan. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih, oh kayaknya aku udah nyaman pakai ini nih, yaudah go ahead lanjutkan ya. Pakai nyamannya kalian yang sekiranya kalian oke nih untuk diteruskan pakai salah satu indikator ini gitu di analisis teknikal tersebut gitu ya. Tapi jujur aja, memang ada orang yang pakai indikator bahkan nggak perlu ngelihat yang lain kayak candlestick. Ada yang pakai gitu, tapi dia punya data backtest, ngerti nggak? Misalnya pakai kombinasi dua biji, dia punya data backtest, ternyata pakai 2 biji itu hasilnya lebih baik gitu loh. Kalau kalian nggak bisa jawab itu, makanya jangan kombinasi 5. Kalau misalnya kalian bisa lebih jawab satu ini lebih baik, ya udah satu. Karena semakin banyak hal yang kalian backtest, misalnya kalian masukin 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, itu outcome-nya kan jadi lebih banyak. A, B, A, C, A, D, A, E, kalau misalnya kalian kombinasiin. Apakah ini lebih bagus? AA atau jangan-jangan itu kan jadi lebih pusing. Jadi lebih sederhana dan lebih dimengerti dan statistiknya lebih oke, itu lebih enak lah dipakai. Oke, mantap banget. Pokoknya Kak Joshua ini seru banget deh. Nah, terakhir nih Kak, buat Sobat Philip semuanya, teman-teman trader semuanya, tips and trick untuk bisa memaksimalkan tradingnya ketika kita harus mengikuti tren gitu. Silahkan untuk sebagai penutup. Lebih ngarah kalau misalnya mau ngikutin tren itu kalian misalnya pakai exponential moving average 200 ya. Terus kalian tahu support yang kuatnya di mana biasa itu masih ngikutin daripada trennya. Misalnya kalian bikin dulu invalidation atau titik di mana kalian bilang bahwa ternyata ketika dia mau naik gak jadi nih bergerak lagi di bawah EMA 200, itu kalian harus stop loss. Nah kalau misalnya itu kita trailing bisa sih, trailing. Ternyata dia gak bergerak di bawah exponential moving average 200 setelah naik nih. Kan udah entry di bawah tuh misalnya, udah entry di bawah menggunakan value swing low, misalnya strateginya value swing low EMA 200. Ternyata naik terus, kita trailing pakai EMA 200-nya bisa. Kalau misalnya terus kalian harus bilang kalau misalnya di bawah EMA 200 terbentuk lagi swing low lebih rendah, kalian stop, misalnya kayak gitu. Bisa ngikutin kayak gitu, jadi ngikutin arah tren ya. Jadi kalau misalnya dia masih gerak di EMA 200, kalian masih biarin. Kalau misalnya udah gerak di bawah EMA 200, ketika udah naik ke panjang, kalian taking profit. Gak apa-apa kayak gitu, bisa. Itu salah satu strategi yang bisa digunakan, cuman balik lagi ya. Ini kan saya omongin, kalian boleh backtest terlebih dahulu, apakah strategi itu work di saham-saham tertentu. Karena saham-saham itu nggak semuanya sama gerakannya, jujur aja. Kalian bandingin aja gerakan BBSI sama BBCA, walaupun trennya cenderung bullish kan, tapi gerakannya beda, ada yang lebih volatil, ada yang lebih sering sideways, itu kelihatan kok, sideways jangka pendek. Jadi harus dites benar-benar. Jadi sebenarnya untuk closing nih Mas, sebenarnya tren is your friend gitu. Bagaimana cara kita melihat perkembangan dari saham tersebut dan bisa meneliti secara lebih detail terkait dengan tren dari salah satu saham incaran kita. Jadi jangan takut untuk mengikuti tren pergerakan saham dari masing-masing saham tersebut. Kuasai ya Mas ya, intilahnya trend is your friend gitu. Terima kasih banyak Mas Joshua telah bersama kita secara kurang lebih 50 menit. Seru banget pembahasannya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang lebih seru lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Philip semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir pembahasan kita. Terima kasih ya Mas Joshua. Ya, terima kasih juga Mbak. Mbak juga seru kok. Kita sama-sama seru lah. Ya, Oke. Saya izin pamit dulu. Thank you Mas. Terima kasih semuanya ya. Jangan lupa progresnya.